Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang elastisitas bahan. Oke, bahan bisa dikatakan elastis itu jika seandainya dia itu pada saat dikenai suatu gaya, maka jika dia itu dilepas kembali, maka dia akan kembali ke keadaan semula. Nah, sebagai contoh di sini bekas. Sifat bekas itu dia akan kembali ke keadaan semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Maka itu disebut dengan elastis. Kemudian untuk mempelajari tentang elastisitas itu dikenal dengan kata modulus. Ya, kita akan mencari yang namanya modulus. Oke, jadi semua hampir bahan itu memiliki elastisitas yang berbeda-beda. Maka jika seandainya suatu bahan itu dikatakan elastis, maka dia akan kembali ke keadaan semula jika gaya yang mengenai dia itu dihilangkan, gitu ya. Nah, dalam hal ini untuk mendefinisikan besaran suatu elastisitas bahan itu kita menggunakan yang namanya percobaan, ada namanya modulus Young, ya. Namanya Young karena dia yang menemukan, ya, sehingga dia dinamakan sebagai modulus Young, gitu ya. Oke, baik, dikenal dengan modulus Young. Oke, misalkan ini ada sebuah benda, ya, memiliki panjang L, ya. Kemudian benda tersebut ditarik dengan sebuah gaya F. Ini gambar yang di bawah ini, ya. Gambar yang di bawah ini, ya, ditarik dengan gaya F, maka panjang akan berubah sepanjang delta L, ya. Nah, perubahan panjangnya akan bertambah sebesar delta L. Oke, ya. Kemudian besar pertambahan panjang tersebut berbanding lurus, ya, terhadap panjang semula. Nah, di sini dikatakan delta L itu akan sama dengan L, ya. Karena ada kesebandingan, maka harus ada yang namanya sebuah konstanta, ya, sebuah konstanta agar besarannya yang di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Konstanta tersebut dikenal kata ini, ya, apa itu namanya? Delta. Delta itu adalah sebuah regangan. Delta itu sama dengan regangan atau strain, ya. Strain, regangan adalah sebuah, atau strain itu adalah delta. Do atau delta lah, ya, silakan. Oke. Kemudian jika sebuah benda ditekan, tadi kan ditarik, ya, kalau ditarik maka dia akan meregang, ya, dia akan mengalami regangan. Kemudian suatu benda ditekan dengan gaya F, ya, dengan gaya F pada luasan penampang tertentu, ya. Jadi misalkan ada sebuah gaya, benda ditekan oleh gaya ini adalah F. Nah, ini adalah A-nya, ya. A adalah luasannya. Maka gaya tersebut disebar ke seluruh penampang yang lain, akan tersebar oleh penampang. Nah, dari situ maka akan ada perubahan, ya, akan terjadi perubahan pada benda tersebut, ya. Entah dia akan berubah lebih mengecil, misalkan sebagai sebuah spons, ya, ditekan maka dia akan mengecil, ya, lebih kecil. Kemudian pada saat dilepaskan maka dia akan kembali ke keadaan semula. Itu yang disebut dengan elastisitas. Nah, pada saat ditekan terus kemudian dengan gaya F tadi, maka akan muncul juga sama dengan besaran gaya itu akan sebanding dengan besaran luasan. Nah, tentunya di sini ada sebuah konstanta, ya. Konstanta itu katakan tau. Nah, tau ini disebut dengan tekanan atau stres. Oke. Ya, berarti kalau orang merasa tertekan itu namanya tau. Oke. Tau. Orang bilang kalian biar tidak terlalu
terlalu mengatakan oh kamu stres gitu, tidak, tetapi dengan mengatakan oh kamu tuh tahu kan dia nggak tahu ya, itu halus. Padahal tahu itu adalah sebuah tekanan atau stres yang diberikan pada sebuah benda oleh gaya tertentu. Nah, kemudian perbandingan antara tekanan dengan regangan, perbandingan antara tekanan dan regangan atau tau dengan delta, maka itu disebut dengan yang namanya Y. Y itu disebut dengan modulus yang tadi. Jadi perbandingan antara tegangan dengan regangan itu sama dengan Y atau modulus yang. Ini yang dikenal sebagai dengan modulus yang. Oke. Maka Y sama dengan F per A dibagi dengan delta L per L, atau sama dengan Y kalikan A per L kalikan delta L, dengan delta L itu adalah pertambahan panjangnya, tambahan panjang ya, kemudian L nya itu panjang mula-mula, kemudian Y nya tadi modulus yang ya, Y nya modulus yang, kemudian A nya adalah luasannya, luas penampangnya. Oke, maka ketemu F. Nah, F ini adalah sebuah gaya ya, gaya yang mengenai benda tersebut ya, mengenai gaya tersebut, benda tersebut. Nah, kalau dia misalkan dia itu adalah sebuah bekas, maka kita bisa menggantikan F-nya itu adalah dengan Kx ya, ini kita ganti dengan Kx. F yang ini kita ganti dengan Kx ya. F sama dengan Kx, sehingga kita bisa berubah. Di sini ada Kx sama dengan YA per L kalikan delta L ya kan. Nah, X sama delta L ini kan sama perubahan panjang, sama-sama perubahan panjang. X nya itu sama dengan pertambahan panjangnya ya, X sama dengan delta L, sehingga kita bisa mencoret X dengan delta L nya, sehingga kita dapatkan K sama dengan YA per L. Maka kita bisa menggantikan sebuah konstanta bekas itu dengan modulus yang dikalikan dengan luasannya dikalikan dengan panjang dari bahan tersebut atau benda tersebut. Ini adalah modulus yang. Nah, dengan modulus yang ini nanti kita ada yang namanya modulus geser. Jadi suatu benda ditarik dengan gaya F, tetapi misalkan seperti ini ya gambarnya, terus kemudian ditarik dengan gaya F, maka yang bergeser hanya bagian atasnya saja. Nah, berarti ini nanti ada yang namanya modulus geser di situ. Oke, modulus gesernya jadi persamanya masih sama ya. Di sini ada delta L sama dengan L atau delta L-nya kali akan sama dengan do L atau delta L ya. Ini delta, ini do aja deh ya. Do L atau strain tadi ya, atau regangan ya. Ini ada delta L ya, besarnya L, ini adalah panjangnya L, ini juga L ya, otomatis ini anggap aja sama. Oke, sehingga dia akan bergeser sejauh delta L yang atas ya. Oke, maka tau sama dengan F per A. Nah, kita menggantikan Y tadi, kalau Y modulus yang itu diganti dengan G. G itu adalah geser, modulus geser ya, modulus geser. G sama dengan tekanan dibagi dengan regangan ya, stres dibagi dengan strain ya. Nah, sehingga kita masukkan bersamaannya seperti ini, sehingga sama dengan hanya kita ganti Y nya tadi dengan ganti dengan G ya kan. Nah, ini kita ganti dengan G, ini Y nya kita ganti dengan G, seperti itu saja. Itu adalah
modulus geser, sehingga kita mendapatkan konstantanya sebuah benda tersebut akan sama dengan K sama dengan GA per L. G nya tadi modulus geser ya, G nya modulus geser. Kemudian ada lagi yang namanya, ini geser berarti hanya sebuah panjangnya yang berubah ya. Kemudian ada yang namanya modulus volume. Modulus volume ini dia ditekan ya, ditekan dari atas, dari samping, dari kanan, dari bawah dan seterusnya itu ya. Sehingga volume benda semula itu dia akan sama dengan delta V, itu perubahan volume setelah mengalami tekanan tadi, itu akan sama dengan sebanding dengan V0 dikalikan delta P. Delta P itu apa? Delta P itu adalah tekanan yang diterapkan pada kanan, kiri, bawah, atas, samping gitu ya. Nah itu, maka akan sebanding di situ. Nah, kalau kesebandingan di atas diganti dengan tanda sama dengan, maka kita harus memperkenalkan yang namanya sebuah konstanta. Seperti tadi di awal ya. Nah, konstantanya itu adalah minus seper B. Nah, B itu dikenal dengan namanya modulus volume ya. Atau bisa dikenal dengan modulus Bach gitu ya. Boleh, enggak apa-apa. Nah, ini kenapa minus? Kenapa dia minus? Karena dia ditekan masuk ke dalam ya. Minus ini menandakan dia itu ini, dia masuk ke dalam sana ya, makanya minus itu, makanya masuk sehingga dia minus. Nah, seperti itu. Kenapa seper B? Kenapa dia seper B? Karena volumenya delta V nya akan mengecil ya kan. Jadi kalau diseper kan berarti kan dia akan berkurang volumenya, semakin kecil. Itu kenapa dia seper tadi, itu karena dia volumenya berubah ya, dari volume awal berubah kan otomatis dia mengalami pengecilan, sehingga seper, kalau tidak diseper berarti kan dia semakin besar, seperti itu. Jadi itu tanda minus kenapa. Terus kemudian kenapa dia seper B. Oke, sekarang kita ke kawat ya. Kawat ini anggap aja sebuah kawat yang disusun seri. Ini katakan L0, L10 ya, berarti kawat 1, ini kawat 1 ya, ini kawat 2. Maka dia memiliki konstansa K1 dan K2 kalau seandainya K1 nya berbeda dengan K2. Oke, kemudian ditaruh sebuah benda, maka dia akan mengalami pertambahan panjang ya kan? Panjangnya ini akan berubah menjadi L10 ditambah delta L1. L20 itu L10 itu panjang kawatmu 1, kawat 1 mula-mula ya. Kemudian kalau L20 itu adalah panjang kawat 2 ya, mula-mula. Oke. Akan menjadi L0, L20 dan L10 ditambahkan delta L nya. Oke, jadi kawat 1 akan bertambah panjang delta L1, kawat 2 akan berpanjang delta L2 ya. Maka pertambahan panjang keseluruhan itu kan delta L totalnya akan sama dengan ini ya, delta L1 ditambah delta L2. Nah, oke, kita masukkan ke tadi usaha ya, bahwa usaha itu akan sama dengan atau gaya ya, gaya atau usaha, gaya ya, ini sebetulnya gaya, ini W nya W gaya berat ini, jadi W itu sama dengan F ya, usaha itu akan sama dengan KX gitu kan, atau bisa diganti dengan K delta L1. Maka di sini akan W sama dengan K1 kalikan delta L1. W itu kan sama dengan F tadi ya sebetulnya. Nah, ini W nya itu M kali G nanti, atau W nya di sini M kali G ya nanti, atau dari sini persamaan yang ini akan berubah menjadi delta L1 sama dengan W per K1. Ini boleh kalian ganti dengan M kali G kalikan K1. Kemudian yang ini M2 kalikan G per K2. Seperti itu. Ini K2 ya. Oke. Nah, sehingga jika KEF
itu adalah sebuah konstanta pengganti keseluruhan secara seri, katakan ini KS nya ya, boleh digantikan dengan KS lah ya. W sama dengan K efektif sama dengan delta L ya, tadi kan delta L nya sama dengan W K efektif, delta L nya sama dengan delta L1 ditambah delta L2, sehingga dari sini W tadi kan kita mendapatkan W sama dengan ya kan, dari sini ya kita mendapatkan delta L ya, delta L tadi kan kita dapatkan dari persamaan ini, katakan persamaan 1, kita dapatkan persamaan 1 ini, terus kemudian ini masing-masingnya kita anggap persamaan 2, ini persamaan 3 ya, sehingga kita bisa menggantikan delta L nya sama dengan delta L itu apa, ini W dibagi dengan KS serinya, kemudian W gaya beratnya itu ya dibagi dengan delta L1 berarti W per K1 ditambah W per K2, W nya karena sama bisa dicoret sehingga kita dapatkan 1 K seri sama dengan 1 K1 ditambah 1 K2. Atau ini untuk kawat disusun seri ya. Oke, itu langsung ke contoh soal aja biar mudah. 2 buah kawat yang tersambung secara seri tergantung pada suatu atap ya. Konstanta bekas masing-masing kawat adalah 800 dan 400. K1 nya 800 Newton per meter, K2 nya 400 Newton per meter. Oke. Kemudian di ujung kawatnya diberi massa 0,5 kg, berarti W nya dia itu 50 Newton ya. Oke, berarti berapa frekuensi osilasi benda, frekuensi osilasi benda yang ditanyakan, berarti kan dia dilepas terus kemudian dia bergetar naik turun gitu ya, berarti kita harus mencari dulu yang namanya K serinya tadi. K seri itu adalah 1 K seri ditambah sama dengan 1 K1 ditambah 1 K2, 1/800 tambah 1/400 sehingga kita dapatkan 800 per 3. Maka K nya adalah ini ya, 800 per 3, 300 per 800, kemudian K serinya sama dengan 800 per 3 sama dengan 267 Newton per sekon. Newton per gitu ya. Terus kemudian untuk mendapatkan frekuensi osilasi, jadi kita mencari omega. Omega sama dengan akar KS per M. Ini K efektifnya atau KS nya itu ada 267 dibagi masanya 0,5 sehingga ketemu akar 534 atau 23 radian per sekon. Ini adalah omeganya, kecepatannya, kecepatan berosilasinya. Nah, terus kalau untuk digantikan frekuensi tinggal di omega itu sama dengan 2πf ya kan. F sama dengan omega per 2pi atau 23 dibagi dengan 2pi. Nah, silahkan dihitung sendiri. Nanti ketemunya ini harusnya satuannya hertz ya. 23 dibagi katakan 3,14 itu 6, berarti kan kurang lebih sekitar 3,8 lah ya. 3,8an hertz gitu ya. Kurang lebih ya. Kurang lebihnya segitu. Oke, itu untuk contoh soal yang seri. Terus kemudian bagaimana kalau yang disusun paralel? Ini masih sama dengan yang di awal. F1 sama dengan K1 kalikan delta L. Delta L-nya karena sama ya. Karena sama. Karena ini kan nggak mungkin dia ditarik dengan massa seperti ini, panjang sebelah kan nggak mungkin. Ini dianggap panjangnya itu delta L-nya sama ya. Delta L1 sama dengan delta L2.
sama dengan delta L gitu ya. Oke, terus kemudian K serinya, K efektif paralelnya gitu ya, maka akan sama dengan W sama dengan K kalikan delta L, ya kan, karena dia L nya sama panjangnya, maka W usahanya gaya beratnya itu sama dengan K paralel. Ini W sama dengan, bisa kalian gantikan dengan K paralel dikalikan dengan delta L. Oke. Dimana karena gaya ke bawahnya itu berbeda-beda ya, karena bisa jadi di sini gaya yang dialami di pegas 1 dengan pegas 2 berbeda, maka W-nya itu sama dengan katakan F di 1 ditambah F di 2, ya kan. Ini kalau seandainya kita anggap ini ada perbedaan, nah, sehingga kita dapatkan yang W-nya itu sama dengan K paralel kalikan delta L tadi, maka sama dengan K1 kalikan delta L ditambah K2 kalikan delta L. Karena delta L nya sama sehingga bisa saling menghilang, sehingga kita dapatkan K paralel sama dengan K1 ditambah K2. Nah, ini untuk yang paralel. Nah, ini. Oke. Langsung ke contoh soal. Berapa periode oscilasi benda yang digantungkan pada dua buah pegas yang disusun secara paralel, masing-masing konstantanya adalah 250 dan K1 nya 250, K2 nya 550. Oke, masa beban adalah 600, masanya 600 gram. Maaf. Oke, masanya 600 gram ya. Terus kemudian kita bisa mencari K paralelnya. K paralel sama dengan K1 ditambah K2, langsung ditambahkan aja sehingga ketemunya 800. Omega tadi sama dengan K paralel dibagi dengan M, maka ketemu 36,5 radian ya kalau kita akarkan. Oke, kita dapatkan periode itu sama dengan T itu kan sama dengan ini ya, omega, kita dapatkan omega sama dengan 2BF ya kan, dimana F itu sama dengan seperti, sehingga kita masukkan sini berarti T kalikan omega sama dengan 2B ya, sehingga kita dapatkan T sama dengan 2B per omega. Nah, kalau kita masukkan maka ketemunya 2B kali 2B 2 kali 3,14 dibagi dengan omeganya tadi 36,5, sehingga kita dapatkan 0,17 detik. Nah, ini untuk contoh soal yang kawat paralel. Nah, ini ada contoh soal yang lain. Ada 4 buah pegas yang disusun secara seri ya, 500 K-nya ya, masanya adalah 2 kg. Hitung pertambahan panjang pegas seri, kemudian pertambahan panjang masing-masing pegasnya kira-kira berapa. Nah ini seperka dan seterusnya, sehingga kita dapatkan 4K ini menjadi K serinya sama dengan K dibagi 4 ya kan, 500 dibagi 4 ketemu 125 K nya, K serinya. K seri 125 Newton per meter. Oke, jika diberi beban 2 kg maka W nya sama dengan 20 Newton, sehingga delta L nya keseluruhan ya, delta L nya sama dengan W per K seri, sehingga kita dapatkan 0,16 meter. Jadi pertambahan delta L nya sama dengan 0,16 meter. Oke, karena ini adalah dibagi 4 ya, ada 4 ya kan, ada 4, sehingga kita dapatkan tadi W nya adalah 20 ya. K nya masing-masing itu kan
konstantanya tadi adalah 500 ya, sehingga masing-masing delta L1 nya sama dengan 0,14 ya, kebetulan K nya sama, sehingga delta L1 sama dengan delta L2 sama dengan delta L2 atau delta L keseluruhan dibagi dengan 4, sehingga ketemunya 0,04 meter. Itu untuk 4 buah pegas yang disusun secara seri. Kemudian ini ada contoh soal yang lain, 2 pegas yang disusun secara seri juga, kemudian digantungkan secara vertikal ya. Konstanta pegas masing-masing 750 sama ya, K1 sama dengan K2. Ada ujung di bawah digantung beban 5N, berarti kan ini W nya sudah ya, ini W nya 5N, sehingga terjadi pertambahan panjang total 2, berarti delta L nya keseluruhannya 2 cm. Pertanyaannya itu konstanta pegas kedua. Yang kedua, pertambahan konstanta pegas masing-masing. Oke, berarti K serinya akan sama dengan W per delta L, sehingga kita dapatkan 5 ya kan, ini 5 Newton tadi dibagi dengan delta L nya keseluruhan 2 cm atau 0,02 meter, maka ketemu 250 Newton per meter. Ini masing-masingnya. Nah, karena dia ini K1 nya ya, yang tadi 750 itu adalah salah satu ya, berarti ini anggap aja K1 nya. K1 nya itu adalah 750, yang ditanyakan adalah K2 nya ya kan, konstanta pegas yang kedua, sehingga 1/KS sama dengan 1/K1 tambah 1/K2. 1/KS nya 250, 1/K1 nya 750, ini yang ditanyakan ya. Sehingga 1/K2 nya ketemunya adalah 375. Kalau misalkan ini kita ini hasilnya adalah 375, jadi K1 250, K2 375 Newton per meter. Terus kemudian tiap pegas mengalami panjang tarikan yang sama W. Dengan demikian perubahan tampangnya adalah delta L1 WK1 sama dengan 5/750, sehingga ketemu 0,7 cm ya. Terus kemudian yang kedua dibagi dengan 3,7, sehingga kita dapatkan 1,3. Ini totalnya kan 2 cm tadi. Oke, baik, ini adalah materi tentang elastisitas bahan. Silakan dipelajari. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.